gestur tubuh kita itu juga sangat penting. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita pembawaannya masih kaku nih, pasti penontonnya bingung. Ini mendongeng apa ini sedang berpidato ya, seperti itu. Ini mendongeng apalagi sedang rapat ya. Jadi dongeng itu sebenarnya fleksibel ya. Bisa menggunakan pupet, kalau adik-adik tahu pupet itu kayak boneka tangan gitu. Bisa menggunakan boneka kayu, atau si pendongeng sendiri sebagai eh, bermain peran sebagai pupetnya, sebagai bonekanya. Jadi dia memainkan peran, misalkan saya sebagai burung hantu. Jadi di situ kakak menggunakan kostum burung hantu. Nah, di situ kakak seolah-olah nih kakak jadi burung hantu. Kalau waktu itu ceritanya tentang fabel. Nah, jadi gaya tubuh itu juga mempengaruhi penilaian dalam mendongeng. Yang nomor 4, intonasi dan ekspresi muka. Nah, intonasi itu lebih ke suara dalam pembawaan cerita. Misalkan lambat kah atau terburu-buru kah gitu. Jadi penonton itu bisa mengerti isinya. Kalau kita terburu-buru, pasti penonton tidak akan tahu apa sih isi cerita dongeng yang kakak ini sampaikan. Nah, tapi kalau misalkan kita pembawaan suaranya pas, kita tidak terlalu terburu-buru, maka yang disampaikan pun akan sangat mengena di hati audiens. Lalu ekspresi muka. Nah, misalkan ekspresi mukanya marah, sedih ya, yang menghidupkan karakter tokoh di dongeng tersebut. Jadi kalau bisa dalam mendongeng itu jangan menghafal ya adik-adik. Sebenarnya teknik mendongeng yang baik itu kalian tidak perlu menghafal. Kalian baca aja terus, teks dongengnya kalian latihan terus setiap hari. Kurang lebih kalau mau konsisten setiap hari, dalam satu hari adalah 1 sampai 2 jam kalian membaca naskah dongeng itu. Maka secara tidak langsung akan terekam dalam memori kita. Jadi nggak perlu dihafal yang kayak menghafal pelajaran yang dihafal, dibaca terus. Enggak seperti itu. Dongeng itu sebenarnya asik aja asal kita tahu teknik-tekniknya seperti itu. Terus ada interaksi dengan penonton. Tadi kakak bilang ya, interaksi itu penting. Interaksi itu mulai dari ekspresi muka, mulai dari gestur, itu juga eh, menentukan keberhasilan, bukan keberhasilan, menentukan bagus tidaknya dongeng yang kita bawakan. Jadi interaksi itu juga perlu adik-adik, karena kenapa? Orang akan antusias menonton kita ketika kita juga interaksi dengan penonton juga bagus. Jadi dongeng itu tidak perlu kaku, tidak perlu yang harus diem aja, tidak perlu. Bahkan justru dongeng itu lebih enaknya, lebih fleksibelnya itu kita gerak, kita menguasai panggung sama halnya ketika kita berlatih teater ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada suara. Suara itu unsur penting. Kenapa kok penting? Iya, kalau kita nggak didengar, nah, suara kita tidak terdengar, maka apa yang kita sampaikan mendongeng tidak akan tersampaikan ya. Jangan sampai ketika kita mendongeng kita diam aja, kan tidak mungkin ya adik-adik. Jadi eh, suara itu juga menentukan nyaring tidaknya, volumenya ya. Kalau lagi sedih berarti nadanya rendah seperti itu. Terus yang nomor 7, penampilan dan atribut. Nah, penampilan dan atribut ini unsur penting juga ternyata di dalam mendongeng. Itu juga termasuk unsur pelengkap. Biasanya kalau penilaian dongeng, atribut itu 30%. Yang paling penting itu menghayati isi dongeng tersebut, itu yang paling penting. Nah, untuk atribut bisa tadi yang kakak sebutkan, menggunakan boneka, menggunakan dirinya sebagai pendongeng, si pencerita, boleh seperti itu. Menggunakan backsound, kak, suara-suara backsound, misalkan kalau lagi horor gitu, kak, suaranya deng-deng-deng gitu, oh boleh, tidak apa-apa, karena backsound pun menentukan juga ya. Jadi apapun itu atributnya, selama itu sesuai dengan kriteria lomba, maka sangat dipersilahkan. Bahkan kalau bisa ya pakai aja apa yang disesuaikan dengan panitia. Kalau memang mendongeng ini nanti
untuk diikutkan lomba. Terus yang nomor 8, ketepatan waktu. Ingat ya adik-adik, kenapa tadi kakak bilang sering-seringlah berlatih kalau ingin mendongeng, kalau ingin terjun di dunia dongeng, sering-seringlah berlatih. Nah, untuk ketepatan waktu biasanya dalam lomba itu, waktu itu juga diperhitungkan. Misalkan pendongeng membawakan satu cerita itu maksimal harus 20 menit atau 15 menit. Berarti kita tidak boleh lebih dari itu. Jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia atau pihak penyelenggara. Karena nanti pesan moralnya tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi itu kenapa kakak bilang harus sering-sering berlatih. Dan kalau berlatih kakak dulu itu biasanya pakai timer, pakai waktu. Jadi dikasih waktu gitu. Nah, ternyata kakak masih lebih nih waktunya, maksudnya kakak terlalu banyak ngambil waktunya. Oke, berarti harus diperkecil lagi waktunya nih, harus dikurangi lagi, berarti harus ada yang kakak potong atau mungkin harus ada yang kakak perpendek ceritanya. Boleh, itu adalah salah satu teknik yang dilakukan di lomba biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk acara event mendongeng tidak perlu pakai waktu pun tidak apa-apa, tapi biasanya mendongeng itu terlalu lama pun tidak bagus, terlalu singkat pun juga tidak bagus. Ya, sesuai porsi waktunya saja yang diberikan oleh penyelenggara. Lanjut, Kak Gigi. Nah, ini. Jadi, kakak itu juga masih belajar ya. Kebetulan kakak juga kondisinya lagi di Kalimantan Tengah. Jadi, kalau dapat kesempatan ini tuh luar biasa. Saya terima kasih banyak pokoknya semuanya untuk pihak sekolah, untuk adik-adik semuanya, untuk Kak Gigi juga. Jadi tips memenangkan lomba mendongeng. Dongeng itu asik kok. Jadi adik-adik jangan beranggapan, aduh dongeng itu kok membosankan ya Kak. Enggak, adik-adik, dongeng itu justru asik kalau adik-adik lihat di beberapa kegiatan mendongeng. Justru dongeng itulah yang menghidupkan dunia literasi. Jadi dongeng itu sebagai media, bahkan sekarang pemerintah Surabaya itu justru lagi heboh-hebohnya, lagi suka-sukanya ini gimana caranya biar dapat bibit-bibit unggul pendongeng. Jadi kalau adik-adik mau tahu, kegiatan di perpustakaan Surabaya itu juga ada yang namanya workshop untuk pendongeng. Kalau adik-adik mau, boleh ikutan. Itu tidak bayar kok, gratis. Jadi emang itu dikhususkan untuk bibit-bibit yang ada di kota Surabaya. Kalau adik-adik mau infonya, nanti boleh kakak kasih infonya. Nah, di sini ya, balik lagi tips memenangkan lomba dongeng. Di situ yang pertama lihat ketentuan lomba. Jadi adik-adik harus lihat berapa durasinya. Nah, kalau dalam waktu 2 tahun ini kan kita biasanya belajar online nih. Dulu waktu tahun 2020 di bulan Desember itu ada lomba mendongeng, biasanya dikirim via online. Nah, di situ boleh diedit nggak kalau via online? Kalau biasanya sih tidak boleh diedit, kecuali ada backsound itu mungkin masih boleh. Terus tanya lebih jelas ke panitianya dikirim via apa kalau via online. Tapi kalau posisinya nggak online, offline langsung di tempat, berarti kan tidak perlu mengirim seperti itu. Lanjut Kak Gigi. Yang kedua ada kriteria penilaian lomba. Jadi yang kakak bilang ya, dalam mendongeng itu yang paling penting itu penguasaan cerita. Jadi adik-adik itu gimana bisa menguasai ceritanya, gimana adik-adik sebagai nggak hanya pendongeng tapi sebagai pelaku di dalam ceritanya. Jadi kayak udah melekat gitu di dalam hatinya. Oh, aku ini jadi ini loh gitu. Jadi aku tuh harus gimana? Kak, dongeng itu kan biasanya dimainkan oleh 2 sampai 3 karakter tokoh. Iya. Jadi kita berperan triple. Jadi kita berperan banyak nih. Tapi itulah asiknya mendongeng. Jadi kita harus mengeksplor, harus benar-benar kreatif ya. Di sini kita diasah untuk kreatif. Nah, di situ ekspresi juga, terus ada kostum, alat peraga gitu. Nanti mungkin bisa adik-adik lihat di event-event Surabaya itu banyak sekali kalau adik-adik pengen tahu tentang dongeng lebih lanjut. Yang ketiga, Kak Gigi,
jadilah unik. Nah, kenapa sih Kak kok pendongeng itu harus jadi unik? Iya, jadi unik tapi tidak boleh mencontoh orang lain. Boleh kok kita sebagai bentuk referensi itu boleh. Tapi Kak Novita, rekan kakak dengan kakak pasti beda cara mendongengnya. Kalau Kak Novita pakainya boneka namanya siapa kalau kakak lupa, ada yang sering menemani Kak Novita itu bonekanya, boneka kesayangannya itu udah melekat sekali. Nah, itu. Nah, kalau kakak biasanya kakak lebih ke media. Media itu kakak bikin dari gabus, kakak bikin dari bahan-bahan yang nggak terpakai kayak kardus aqua, terus kakak yang lebih interaktif di ceritanya, jadi kakak sebagai pelakunya yang tadi kakak jelaskan. Jadi setiap pendongeng itu pasti memiliki ciri khas. Jadi kalau adik-adik pengen menyelami dunia dongeng, maka cari tahu dulu dirinya ini uniknya apa ya. Nggak mungkin setiap orang itu tidak ada keunikan. Pasti ada keunikan. Unik itu juga termasuk kelebihan. Jadi itu kenapa dongeng itu harus unik. Terus harus alami, harus natural, tidak dibuat-buat. Jadi waktu itu ekspresinya sedih, sedihnya seperti apa gitu. Tidak juga yang harus terlalu overacting, tidak perlu juga. Jadi secukupnya ya. Lalu yang ketiga, kenali jurinya. Kalau adik-adik mau ikut lomba dongeng, kenali dulu jurinya siapa ya. Jurinya ini tipenya kayak gimana ya. Atau adik-adik mau cari tahu nih di rekam jejak di media sosial, boleh. Karena itu juga bentuk salah satu penilaian juri seperti itu. Yang terakhir Kak Gigi, oke, yakinlah sama kemampuan dirimu. Jadi adik-adik harus yakin ya, fokus sama kemampuannya. Tidak ada yang nggak mungkin, semua itu bisa kok asal adik-adik mau belajar. Apalagi di kondisi yang adik-adik semua terfasilitasi, mulai dari sinyal, mulai dari fasilitas sekolah yang luar biasa. Jadi itu adalah salah satu bentuk positifnya. Jadi berarti aku harus seperti ini nih Kak. Iya, jadi harus fokus. Kalau misalkan ada lomba apapun, gak hanya mendongeng ya, selama itu adik-adik mampu dan mau, bisa aja, semua itu bisa asal punya kemauan dan never stop learning. Jangan berhenti untuk belajar kayak gitu. Yang terakhir Kak Gigi, slide selanjutnya. Nah, yang terakhir, jadi apa sih Kak sebenarnya manfaat mendongeng itu? Manfaat mendongeng itu ada dua, di situ kakak rangkum. Jadi di situ manfaat mendongeng itu untuk mengembangkan kemampuan literasi adik-adik ya, mengembangkan kemampuan literasi anak. Karena tadi kakak jelaskan melibatkan banyak aspek sebenarnya mendongeng itu, mulai dari membaca, mulai dari menyimak, lalu berinteraksi, lalu ada sebuah cerita. Jadi mendongeng itu juga salah satu media yang memang sangat tepat ketika kita gunakan untuk mengajar juga bisa dengan cara mendongeng gitu. Jadi mendongeng itu luas ya adik-adik cakupannya. Jadi mendongeng itu cakupannya tidak terbatas. Nah, yang kedua, dongeng itu bisa memperkaya kosakata. Nah, lalu merangsang imajinasi dan kreativitas. Jadi seusia adik-adik ini pasti energinya masih banyak, terus mau belajarnya juga masih banyak, kemampuan mau belajar, terus kemampuan rasa ingin tahu itu pasti masih sangat besar. Jadi ketika adik-adik melakukan sesuatu hal, nggak hanya mendongeng, apapun itu ya, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk melatih kita dalam memecahkan masalah. Jadi misalkan kalau adik-adik mengikuti mendongeng atau mengikuti lomba karya ilmiah atau mengikuti lomba pidato, mengikuti lomba pokoknya yang berhubungan dengan public speaking, ya itu salah satu hal untuk melatih kepercayaan diri kita. Jadi selain itu juga kita dapat mengembangkan kemampuan berekspresi. Ya,
Jadi sering-sering kita sering-sering kita berlatih, sering-sering kita mengikuti lomba yang memang harus harus sesuai dengan kemampuan kita, harus sesuai dengan cara ngomong kita seperti apa. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa kita latih. Nah, salah satunya dengan mendongeng ini. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kakak tidak perlu menyampaikan terlalu banyak. Kalau adik-adik nanti mau bertanya, mau sharing, atau mau bercerita, boleh sekali. Jadi kakak berpesan kepada adik-adik bahwasanya never stop learning. Jangan berhenti untuk belajar. Apapun itu ilmunya, selama itu positif untuk diri sendiri, maka lakukan yang terbaik. Kalau bisa harus totalitas. Nah, seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Kak Gigi. Terima kasih Kak Jem. Jangan pernah berhenti belajar ya. Apapun itu ilmunya, asalkan positif, itu harus diambil. Wah, menarik sekali ya. Quote hari ini ya. Silakan yang ingin bertanya, saya menginfokan ada sponsor dari Starbucks ya. Ada 5 tiket Starbucks dan 1 tiket bisa untuk 2 orang untuk setiap penanya. Silakan yang ingin bertanya tentang materinya tadi. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Silakan Niko Adriano, hau-hau. Nah, kriteria untuk seseorang bisa dikatakan sebagai pendongeng itu bagaimana Pak? Kriteria sebagai pendongeng. Kriteria. Apakah langsung dijawab Kak Ajeng? Boleh langsung saya jawab. Boleh, silakan. Jadi kriteria dikatakan sebagai pendongeng ketika pendongeng itu sudah menyelami dunia dongeng. Apakah kakak ini bisa dikatakan pendongeng? Bisa dikatakan pendongeng, tapi untuk saat ini kakak sudah bukan tidak ya, tapi kakak sudah lama sekali tidak belajar lagi tentang dunia dongeng. Jadi yang dikatakan pendongeng itu yang dia aktif sekali di dunia pendongeng, yang dia sering sekali mengadakan event, mengikuti event pendongeng, terus yang dia sering membuat cerita anak, itulah yang dikatakan kriteria pendongeng. Namun semua bisa jadi pendongeng, ya. Ada kan tipe pendongeng yang memang ini udah pekerjaannya, jadi itu juga sekaligus profesinya sebagai pendongeng. Kakak sebagai orang yang pernah belajar mendongeng, pernah menyelami dunia dongeng, juga saat ini juga belajar lagi dunia dongeng. Nah, kalau adik-adik berarti orang yang mau belajar pendongeng. Jadi pendongeng itu sebenarnya nggak harus yang dia profesional juga. Adik-adik bercerita di depan kelas, adik-adik bercerita di depan teman-teman, itu juga termasuk mendongeng. Nah, tapi mendongeng itu kan ada yang dikatakan, oh ini udah jadi profesinya, makanya dia disebut pendongeng. Misalkan pendongeng kayak Kak Runa Mentari, itu bisa sampai mendongeng ke luar negeri. Kak Novita juga yang sekarang sedang membuat cerita anak bersama Perpustakaan Surabaya dan juga komunitas Kumpul Dongeng Surabaya. Jadi seperti itu. Seperti itu Niko ya. Jadi kalau Niko nih pengen jadi pendongeng, bisa? Bisa. Bisa kok, ya semuanya bisa jadi pendongeng untuk dirinya sendiri dulu. Saya mau menceritakan pengalaman, nah itu juga masuk pendongeng, ya. Seperti itu. Sudah terjawab, Niko? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Silakan yang mau bertanya, atau mungkin Kak, saya pengen ini nih Kak, boleh. Tapi saya bingung Kak, harus gimana gitu. Kita sama-sama belajar aja ya, kakak juga masih belajar di sini, jadi kita sering-sering aja, santai aja. Kak, saya izin bertanya. Boleh, silahkan.
Kalau misalnya kita mendongeng, itu kunci utamanya kita harus bisa pede sama apa yang kita sampaikan. Nah, kadang kan ada orang yang mereka mau mendongeng, tapi mereka nggak pede sama dirinya sendiri. Terus itu gimana ya, Kak? Oke, pertanyaannya bagus. Gimana, Kak? Dia pengen bercerita, tapi dia tuh nggak pede gitu. Nah, jadi adik-adik percaya diri itu sebenarnya, ya kakak pun juga nggak percaya diri ya gitu, nggak terlalu percaya diri juga. Ada kalanya kakak juga ada titik nggak percaya diri, cuman kalau mindset kita nggak percaya diri itu selalu kita tanamkan di dalam pikiran, otomatis akan seperti itu terus gitu. Jadi yang perlu dilakukan itu, oke, saya nggak percaya diri, tapi saya bisa kok kasih yang terbaik. Nah, sering-sering berpikir positif aja. Sering-sering percaya sama kemampuan. Tidak mungkin adik-adik nggak memiliki kemampuan lebih. Setiap anak, setiap orang itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Nah, gimana caranya? Ya harus dikenali dulu. Untuk melatih percaya dirinya gimana? Misalkan nih, mau mendongeng, mau ikut lomba mendongeng, boleh kalian mendongeng dulu di depan ibu, di depan bapak, di depan orang tua kalian, di depan adik. Mungkin kalau punya adik di rumah, Dek, kakak mau ikut lomba nih, coba dong adik simak. Gimana? Udah bagus belum? Nah, biasanya anak kecil itu lebih jujur ya. Jadi boleh itu dicoba. Jadi berlatih juga salah satu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kayak gitu. Jadi kalau percaya diri itu sebenarnya harus dilatih. Kakak pun sebenarnya juga pernah merasa di titik yang tidak percaya diri. Kakak merasa kalau kakak itu tidak mampu, tapi tidak boleh yang selalu dilekatkan yang setiap hari pikirannya seperti itu, tidak boleh. Jangan ya adik-adik, apalagi seusia adik-adik ini masih usia ingin belajar, masih rasa tahunya tinggi. Jadi kalau itu boleh, di pikiran kita boleh, tapi nggak boleh jadi kebiasaan. Harus mulai dihilangkan. Harus pokoknya gimana caranya? Aku percaya diri, oke, aku bisa. Ya, sering-sering bilang seperti itu dan bilang aja belajar itu bisa dari mana aja. Belajar itu enggak harus juga yang kita setiap hari di sekolah itu belajar. Kita di luar bertemu teman, terus kita memiliki rasa empati, itu juga salah satu bentuk belajar. Jadi percaya diri itu bisa kok, semua pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, bisa. Asal harus dilatih gitu aja. Ya, itu ya. Tadi siapa yang tanya namanya? Namanya Angeliana, Angel atau Liana panggilannya, Kak? Pertanyaannya bagus. Berikutnya mungkin Nadia dulu ya. Tadi Nadia ingin bertanya, silakan Nadia. Boleh? Iya. Jadi begini, apa kan kalau misalnya kita ikut dongeng, terus acaranya ini kayak langsung mampu offline gitu. Tapi karena saya sendiri ini juga masih pemula, nah kendalanya tuh di sini di cara mengolah suaranya gitu. Soalnya saya lihat sama pendongeng yang lain itu mereka tuh bisa ngolah suaranya. Jadi misalnya tokonya A suaranya tuh kayak gini, toko B dia suara gini, itu kayak gini. Nah, tapi saya sendiri tuh nggak bisa. Apa nggak masalah gitu kalau saya tuh suaranya itu saya samain buat semua toko itu atau nggak bisa gitu. Jadi setiap toko itu suaranya tuh harus beda-beda biar kita tahu. Jadi biar kita tahu tokonya tuh, oh berarti toko ini yang sedang berbicara, oh toko ini sedang bicara. Gitu sih. Gimana sih solusinya kalau saya nggak bisa gitu beda-bedain suaranya. Tuh. Makasih. Wah, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari kakak gimana sih caranya biar kita itu bisa ngolah suaranya gitu?
kita karakter anak kecil atau karakter orang tua atau karakter nenek gimana sih Kak gitu. Sedangkan kok pendongeng-pendongeng lain tuh kok bisa gitu Kak. Nah saya ini masih pemula Kak, saya masih belum yang terlalu handal di dunia ini gitu. Jadi itulah yang Kakak rasakan waktu lomba mendongeng kali pertama di Fakultas Pendidikan, waktu itu di Trunojoyo yang waktu Kakak masih kuliah. Kakak itu juga bingung, gimana cara mengolahnya ya biar suara itu terbentuk gitu. Gimana caranya biar ada perbedaan lah, meskipun nggak terlalu banyak, tapi ada lah pembedanya. Jadi waktu itu yang sering Kakak lakukan yang pertama itu, Kakak pasti latihan vokal dulu di kamar. Di kamar ya, karena Kakak itu orangnya nggak percaya diri juga, waktu itu Kakak latihan dulu di kamar. Kakak misalkan latihan vokal seperti kayak kita kalau latihan vokal sebelum paduan suara, ambil nada A, B, C, sering kayak gitu. Habis itu kita pakai ciri khas dulu, kita dalami dulu. Naskahnya apa? Misalkan naskahnya cerita tentang hewan, waktu itu karakternya Kakak buaya, kancil, nah sama beruang. Waktu itu Kakak buat karakter buaya itu suara laki-laki. Misalkan Kakak pakai suara besar aja, meskipun kan suara, ada yang suaranya nggak terlalu besar, ada yang suara dalam, Kakak pakainya suara besar. Gimana caranya? Oh, karakter laki-laki tuh biasanya suaranya gede-gede nih, volumenya apa, cara pembawaannya gitu. Berarti Kakak ini harus, misalkan gini, Kakak praktikan ya, tapi mohon maaf ini juga mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah. Suara laki-laki, misalkan gini, aku tidak tahu gitu. Jadi ada nada tingginya mungkin, atau kamu mau apa? Nah, bisa dipakai, diolah sendiri gitu, menemukan karakternya laki-laki itu gimana sih gitu. Sering-sering mendengar percakapan-percakapan dongeng karakter laki-laki gitu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih Kak kalau kita cuma pakai satu suara dalam mendongeng? Kalau bisa sih kita pakai 2 suara atau 3 suara. Tapi bukan berarti yang suaranya harus bagus, enggak. Kayak tadi yang Kakak contohkan, misalkan suara anak-anak, aku ingin menulis gitu. Aku tidak, seperti kayak gitu. Jadi ada kayak, kan beda kan suara anak-anak terus dan suara misalkan orang tua, pakai aja suara besar gimana gitu. Pokoknya sering-sering dilatih menemukan suara mendongeng gitu. Sering-sering mendengar juga, mendengar orang-orang mendongeng di YouTube itu kan banyak kan. Kalau adik-adik tahu nanti adik bisa kunjungi halamannya Kak Rona Mentari atau Kak Novita. Beliau itu 2 perempuan yang karakter suaranya bisa sampai suara nenek-nenek juga bisa gitu. Jadi bisa aja sebenarnya asal kita berusaha untuk menggali dulu, digali dulu, dilatih dulu. Suara anak-anak yang masih bayi-bayi atau bukan masih bayi ya, masih belajar gitu, atau yang masih kecil gitu kan pasti suaranya kayak gini. Aku nggak mau. Misalkan suara apa gitu, misalkan suara anak yang manja. Gimana? Nah, dicari karakter-karakter seperti itu gitu. Sambil referensinya ya kita mendengarkan latihan suara dari pendongeng-pendongeng yang lain. Jadi intinya semakin sering kita mendengar orang mendongeng, semakin sering kita melatih diri kita di rumah, maka bisa kita menemukan suara-suara yang menurut kita itu susah. Asal ya itu tadi, kasih waktu dalam sehari, misalkan besok 3 minggu ke depan nih ada lomba. 1 minggu ini harus rutin latihan, misalkan sehari dikonsistenin 2 jam untuk latihan, 2 jam kan kalau dalam 1 minggu kan lumayan kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi harus sering-sering berlatih sih. Itu ya, siapa tadi, Nadia ya Kak Gigi? Nadia, ya Kak. Oke, itu ya Nadia ya bisa. Jadi kalau untuk satu suara aja kurang itu dilatih audiens orangnya jadi ya. Jadi kalau
dulu suaranya mau karakternya ya bisa kok. Mungkin nggak bisa, pasti bisa. Meskipun perbedaannya cuma dikit, kita sudah berusaha. Oke. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Satu penanya berikutnya Niko, silakan Niko. Oh, Niko lagi. Oke. Niko lagi Kak. Oh ya. Ya oke, jadi selamat pagi Kak. Di sini bertanya Kak. Ini kan tadi temanya tentang dongeng ya Kak, pamongnya Kak. Nah di sini saya ingin nanya Kak. Karena caranya supaya diri kita itu bisa kayak nyatu dengan cerita dongengnya atau kayak menjiwai dongengnya gitu loh Kak, biar lebih bagus bisa disampaikan. Ya, terima kasih Kak. Apakah jelas Kak Ajeng untuk pertanyaannya? Tadi bagaimana caranya menyatu dengan cerita dongeng ya? Iya benar Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi, gimana sih Kak kita itu sama ceritanya? Akan-akan kita itu pelaku dalam dongeng. Gimana caranya? Sering-sering baca naskahnya. Harus sering-sering baca teks dongengnya, mau dongeng misalkan entah dongeng fabel, entah dongeng itu jenaka, entah itu tentang mitos, harus sering dibaca naskah itu. Jangan sampai ketika kita ingin menghayati, tapi kita tidak ada take action yang kita nggak ada tindakannya. Jangan seperti itu. Kalau bisa ya kita baca. Nah, waktu-waktu yang alternatif kalau kakak dulu baca dongeng itu waktu sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kakak sempatkan, karena biasanya kalau kita sebelum tidur itu kan pikirannya itu masih enak, masih fresh kayak gitu. Terus pagi waktu sebelum memulai aktivitas gitu kakak baca lagi gitu. Terus disempatkan pokoknya harus sering-sering baca naskah dongengnya biar apa? Biar kita mendalami karakternya. Oh, ternyata ceritanya tentang ibu ya. Berarti kalau tentang ibu kan pasti semua pernah mengalami, entah itu kenangan bahagia, entah itu kenangan yang sedih ya. Pasti semua pernah mengalami. Nah, itu kenapa kalau memilih dongeng itu kita sesuaikan tema, selain itu yang kita kuasai, ceritanya yang kita kuasai. Jangan sampai kita ikut-ikutan teman. Ini naskahnya bagus loh. Nah, tapi kalau naskahnya bagus, kita tidak bisa membawakannya juga nggak terlalu bagus ya. Lebih baik kuasai saja naskah yang adik-adik kuasai, yang adik-adik suka. Kayak gitu, sesuaikan dengan tema lombanya atau tema acaranya, kegiatannya tentang apa. Dan sering-sering berlatih, dibaca naskahnya, sering-sering dibaca itu sambil dihayati, itu kayak kita menghayal gitu. Oh, kalau karakter baik itu seperti ini ya, gitu di dalam ceritanya. Sambil kita menghayal. Nah, biasanya kan seusia kita ini kan masih suka menghayal gitu. Ada yang menghayal pengen ketemu boybandnya, nah kan itu juga masuk menghayal kan. Nah, sama mendongeng juga seperti itu. Jadi dongeng itu juga waktu kita membaca naskahnya kita menghayal nih karakternya. Oh, ternyata kalau karakter nenek ini waktu itu ada kondisi yang sakit, berarti sakit nanti gimana ya suaranya gitu, gimana ya pembawaannya. Dan ingat ya adik-adik, dongeng itu jangan dihafal. Dongeng itu jangan dihafal. Nah, Kak, gimana loh Kak kalau nggak dihafal, kita nggak tahu dong teksnya. Nah, itulah tadi kenapa kakak bilang sering-sering baca naskahnya. Secara tidak langsung ketika kita baca naskah, ya itu sudah terekam dalam memori, dalam hati kita. Sampai nanti kalian waktu mengerjakan tugas itu tiba-tiba ngomong bercerita tentang naskahnya. Secara tidak langsung gitu, terucap. Karena apa? Karena itu sudah kayak menyatu dalam hatinya. Karena keseringan membaca naskah akhirnya di kegiatan sehari-hari itu tiba-tiba kalian jadi karakter di dongeng itu. Bisa seperti itu. Sama halnya kalau kalian sedang teater. Sama halnya ketika kalian sedang memainkan sebuah drama ya di panggung drama. Terus teater itu kan juga naskahnya panjang, lebih panjang daripada dongeng kan. Dongeng itu singkat.
Nah, teater gimana? Yaitu tadi sering-sering dibaca naskahnya seperti itu, biar apa? Biar kita bisa menghayati. Jangan sampai ketika kita baca, apa yang kita baca itu tersampaikan. Itu ya Kak Gigi. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Sebetulnya ini masih ada satu pertanyaannya dari Seika, tapi waktunya juga sudah habis. Jadi nanti Seika bisa menyampaikan pertanyaannya via WA ke saya, biar saya yang menyampaikan ke Kak Ajeng. Gitu ya Seika ya? Boleh, dengan senang hati. Oke, saya ucapkan selamat kepada nama-nama berikut. Hau, Indeliana, Nadia, Niko, dan Seika mendapatkan tiket Starbucks ya. Nanti bisa diminta ke Pak Chandra. Jadi silakan bisa menghubungi Pak Chandra. Tidak terasa ya, 1 jam. Serasa kita didongengi loh Kak. Kita terlena dengan materinya tadi. Ternyata banyak hal ya yang kita dapat, termasuk saya sendiri sebagai moderator ternyata juga mendapatkan ilmu banyak dari menyimak materi tadi. Yang sebelumnya saya kira ternyata dongeng itu hanya cerita saja, ternyata banyak hal yang belum kita ketahui begitu, bahwa kita mendongeng itu bukan hanya sebagai pencerita tapi juga sebagai pelaku, dan banyak hal ya tentang tempo waktunya, tentang latihan vokal, bagaimana kita bisa meniru karakter, dan banyak sekali. Dan nanti barangkali anak-anak yang ingin materinya bisa saya bagikan ke Bapak Ibu Guru Wali Kelas, mungkin bisa dibagikan ya. Jadi Marvel sempat meminta materi PPT. Terima kasih Kak Ajeng sudah meluangkan waktunya. Iya. Di sana pukul berapa Kak sekarang Kak? Sama Kak, di sini mau 8:30, jadi masih di waktu Indonesia bagian barat. Oke. Terima kasih Kak Ajeng sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Berikutnya anak-anak kita dengarkan ya sepatah kata dari Kepala Sekolah Ibu Suci Wulandari, kemudian dari Bu Yuan untuk field trip, dan dari Pak Chandra. Terima kasih Kak Ajeng. Ya, semoga kita ada kesempatan yang lain ya untuk bekerja sama kembali. Amin, insya Allah. Ya. Silakan Bu Suci, Bu. Terima kasih Pak Gigi. Mohon cek suara saya, jelas ya? Jelas Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Ajeng. Saya khawatir ditutup Pak Gigi langsung ditinggal. Jadi spesial saya masuk di sini untuk berikan ucapan terima kasih kepada Kak Ajeng yang sudah memberikan waktunya, sekalipun bukan anak didiknya, tapi siapapun yang menjadi guru pasti merasa setiap anak didik kita, anak didiknya Pak Gigi atau anak didiknya Pak siapa juga akan menjadi anak didik kita. Ini jiwa-jiwa pendidik. Dan saya sangat apresiasi dengan anak-anak. Ternyata antusias anak-anak ini sangat tinggi. Sampai waktunya tidak cukup, banyak bertanya. Dan semoga banyak pendongeng-pendongeng unggul yang nanti bisa diciptakan dari SMA Pembangunan Jaya 2 ini atas inisiasi dari Pak Gigi dan Kak Ajeng. Sekali lagi atas nama SMA Pembangunan Jaya 2, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ajeng yang sudah bersedia menjadi mentor kami hari ini. Itu saja. Saya kembalikan Pak Gigi. Terima kasih Bu Suci. Berikutnya Bu Yuan, silakan Bu Yuan. Iya, terima kasih Pak Gigi. Suara saya terdengar? Terdengar Bu.
Oh, baik. Selamat pagi anak-anak semua kelas 10 sampai kelas 12. Bu Yuan hanya ingin menyampaikan, suara saya feedback kah Pak Gigi? Halo? Jelas kok Bu Yuan. Jelas di tempat saya. Jelas, Bu. Oh ya, saya putus-putus soalnya. Anak-anak, Bu Yuan hanya ingin menyampaikan bahwa setelah kegiatan pamong ini, kalian nanti melanjutkan dengan field trip ya. Nah, dalam kegiatan field trip tersebut, nantinya akan ada penugasan. Penugasannya berupa laporan yang nanti formatnya akan disampaikan oleh wali kelas ke grup kalian. Jadi format laporannya tidak asal, tapi ada formatnya. Jadi nanti kalian tidak kebingungan bagaimana menyusun laporannya ya. Karena laporan tersebut terintegrasi dari beberapa mata pelajaran. Jadi nanti untuk mata pelajaran yang terkait seperti bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, dan seni budaya, dan juga geografi, nanti akan disampaikan oleh guru mapelnya sendiri. Gitu. Jadi untuk format laporannya nanti akan dibagikan oleh wali kelas ke grup kalian. Jadi setelah field trip, tugas kalian adalah mengerjakan laporan itu. Begitu ya anak-anak. Kemudian untuk yang bertugas hari ini ada Ale dan juga Nanda ya. Jadi mohon dipersiapkan untuk Ale dan Nanda mengisi kegiatan di field trip hari ini. Gitu. Itu saja dari Bu Yuan. Terima kasih untuk waktunya. Bu Yuan kembalikan kepada Pak Gigi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuan. Berikutnya dari Pak Chan. Silakan Pak Chan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gigi. Tadi saya sudah dapat laporan dari beberapa wali kelas yang sudah melaporkan bahwasanya ada beberapa anak yang belum hadir sampai saat ini. Jadi nanti langsung ada poin konsekuensi ya. Jadi nanti tidak ada keterangannya, maka ada poin pelanggarannya. Nah, ini masih berlanjut sampai nanti field trip selesai. Nanti kita ada waktu istirahat sekitar 20 menit. Jam 8.50 kalian harus hadir di link Zoom yang nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Jadi 10 menit sebelum acara berlangsung, anak-anak dari SPJ 2 harus sudah hadir semuanya. Bapak Ibu wali kelas, ketua kelas juga harus sudah hadir untuk bisa mengawal anak-anaknya. Karena melihat dari pamong ini tadi sudah sangat tertib sekali, bagus dan aktif. Tinggal beberapa anak yang tidak hadir ini, maka ada perlu pembinaan. Terus jangan lupa tadi ada 5 anak tahu saya yang mendapatkan tiket dari sponsor, yaitu Starbucks. Jadi nanti bisa ketika masuk bisa minta ke Pak Chandra langsung. Terima kasih Pak Gigi. Ya, terima kasih Pak Chan. Kita waktunya sudah 8.30 menit ya. Waktunya kita beristirahat untuk Kak Ajeng bisa meninggalkan Teams dan melanjutkan aktivitas mengajarnya. Anak-anak semuanya kita mengucapkan terima kasih banyak ya ke Kak Ajeng ya. Kak Ajeng silakan bisa meninggalkan tipsnya. Terima kasih Kak Ajeng. Ini langsung ini ya Pak ya. Istirahat ya Pak ya. Langsung live, bisa istirahat 20 menit, bisa makan, bisa mempersiapkan, nanti 8.50 kembali ke link Zoom yang akan dikirimkan oleh wali kelas. Terima kasih Pak Gigi, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Chan, terima kasih semuanya.